فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih menerangkan babul aniyah, bab yang berkaitan dengan bejana, sampai pada hadis yang ke-18 dari satu kitab ke kitab yang lainnya. Itu biasanya penomorannya itu berbeda. Ya, kalau di kitab yang saya punya ini nomor 18. Biasanya ada yang penomorannya itu riwayat yang lain disebutkan satu nomor. Ada yang di dalam satu kitab itu ada tambahan lafadz, misalnya tidak dihitung penomoran. Jadi kadang-kadang satu cetakan dengan cetakan yang lain itu penomorannya itu berbeda. Kenapa? Karena ya tadi, kalau ada lafadz lain nanti dihitung satu hadis. Ada yang juga tidak dinomori kalau ada tambahan lafadz itu. Tapi hadisnya ya sama itu, ya, cuman penomoran saja yang berbeda. Kita masih membahas tentang masalah bejana. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, kalau zaman dulu bejana itu ada yang terbuat dari kulit, ada bejana yang terbuat dari besi, ada bejana yang terbuat dari kayu, ada yang bejana terbuat dari kuningan. Kalau dari kayu, kuningan, terus tembaga atau besi itu tidak masalah. Yang masalah itu kemarin adalah bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, sudah kita bahas kemarin bagaimana hukumnya bejana emas dan perak. Nah, sekarang permasalahan berikutnya yaitu bejana yang terbuat dari kulit binatang. Tentunya kalau kulit binatang itu kan, kalau diambil kulitnya itu harus mati dulu. Ya. Kalau nggak mati dulu berarti itu dihitung apa itu, bangkai. Makanya seperti yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, kalau bagian tubuh hewan yang terpotong dalam keadaan hidup itu maka dihukumi sebagai bangkai. Nah, sekarang kalau permasalahannya ada wadah atau tempat atau bejana yang terbuat dari kulit binatang. Karena pada zaman dulu itu kulit binatang itu digunakan untuk menyimpan air, digunakan untuk menyimpan makanan, digunakan untuk menyimpan minyak. Nah, maka di dalam Islam itu
diterangkan tentang masalah hukumnya. Maka bagaimana status hukum penggunaan dari kulit binatang? Ya, kulit binatang. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini ada hadis yang ke-18, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Naqalal muallifu rahimallahu ta'ala. Wa ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tubighal ihabu faqad tahura akhrajahu Muslimun. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tubighal ihabu, apabila kulit itu sudah disamak, faqad tahura, maka kulit itu menjadi suci. Akhrajahu Muslimun, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Nah, ada tambahan atau lafadz yang lainnya, masih riwayat yang sama dari Ibnu Abbas. Wa ingdal arba'ati ayyuma ihabin tubiha, dengan lafadz bukan idza tubihal ihabu, tapi dengan lafadz ayyuma ihabin tubiha, kulit mana saja apabila disamak, maka kulit itu menjadi apa? Suci. Ini dikeluarkan oleh arba'ah. Arba'ah itu siapa? Masih ingat? Ya, seperti Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ashabus Sunan. Nah, di dalam hadis ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, apabila kulit binatang itu disamak. Disamak itu artinya dibersihkan kulitnya. Kulit itu dipisah dari daging, kemudian setelah dipisah dari daging, maka kulit itu dibersihkan. Dibersihkan dari lemak, dibersihkan dari darah. Nah, kalau dulu itu dengan menggunakan korot. Korot itu kalau bahasa Arabnya itu namanya waraqatu syajarati salam. Ya, kalau kita sebut itu ya daun pohon akasia itu. Ya, jadi daunnya itu bisa digunakan untuk menyamak kulit. Jadi menyamak itu memisahkan kulit dari daging, kemudian nanti dibersihkan lemaknya, dibersihkan dari darah, nah itu dibersihkan. Itu namanya menyamak. Nah, di dalam hadis ini Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah, itu tidak disebutkan kulit binatang apa. Ya, ini secara mutlak, baik itu kulit binatang yang tidak boleh dimakan, dan juga kulit binatang yang bisa dimakan,
atau kulit binatang yang memang najis atau kulit binatang yang tidak najis, ini secara mutlak. Ya, secara mutlak. Pokoknya kulit binatang apa saja. Ya, sampai misalnya maaf ada misalnya harimau itu. Harimau itu kan boleh dimakan apa enggak? Nah, boleh dimakan. Kalau mati itu jadi bangkai. Maka kulitnya itu kalau disamak itu apa? Ya bisa digunakan. Ini secara umum di sini. Hadis dari siapa? Ibnu Abbas. Nah, kemudian hal lanjut hadis yang ke-19. Nah, kita gabungkan hadis satu dengan hadis yang lainnya supaya jelas. Wa an Salamata ibnil Muhabbiqi radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibahu juludil maitati tahuruha sahahahu Ibnu Hibban. Ada yang meriwayatkan lagi seorang sahabat yang bernama Salamah bin Muhabbiq. Meriwayatkan dari Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibahu juludil maitati tuhuruha, menyamak kulit bangkai, tahuruha itu menyucikannya. Sahahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, di dalam hadis ini para ulama menerangkan bahwasanya ketika Nabi mengatakan menyamak kulit bangkai, artinya menyamak kulit bangkai, itu menyucikan kulit tersebut. Bangkai itu najis apa tidak najis? Nah, najis. Sampai kulitnya pun najis. Maka itu akan menjadi suci dengan cara disamak. Nah, maka itu akan menjadi suci ketika disamak. Nah, kalau Syekh Shalih Fauzan itu mengatakan hadis ini mengandung maksud bahwasannya kalau ada binatang yang boleh disembelih, artinya boleh dimakan. Kalau mati, ya kalau mati dengan sendirinya itu menjadi apa-apa? Bangkai. Boleh dimakan enggak? Tidak boleh dimakan. Bangkai itu tidak boleh dimakan. Tapi kalau ada binatang yang boleh disembelih, kemudian matinya itu mati tidak disembelih, mati dengan sendirinya, ya, maka ketika mati menjadi bangkai. Maka ketika jadi bangkai tidak boleh dimakan, tapi boleh diambil kulitnya, tapi harus disamak. Jadi menurut Syekh Shalih Fauzan itu mengatakan hadis ini adalah pada hewan yang boleh disembelih kemudian menjadi bangkai, maka kulitnya itu ketika disamak menjadi suci. Hadis yang ke-20. Ya, biar nanti kita gabungkan bagaimana cara istidlal. Wa an Maimunata radhiyallahu anha qalat marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha faqala law akhadtum ihabaha qalu innaha maitatun faqala yutahhiruhal ma'u wal qaratu
akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Wa an Maimunata dari Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita dari Ibunda Maimunah. Marra Rasulullah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai atau berpapasan bisatin dengan bangkai kambing. Bangkai seekor kambing. Ya jurunaha yang ditarik oleh beberapa sahabat. Kalau kambing sudah jadi bangkai itu kan tidak boleh dimakan. Akhirnya kan bau itu. Maka supaya tidak menjadikan orang-orang itu mencium baunya, itu akhirnya dibuang itu di tempat yang jauh. Nah, ketika para sahabat itu membawa bangkai kambing ini ditarik, faqala, Nabi mengatakan, lau akhadtum ihabah. Mengapa kalian itu tidak mengambil kulitnya? Mengapa kalian itu tidak memanfaatkan kulitnya? Nah, dijawab oleh sahabat, qalu inna hamita, wahai Nabi, ini kambing sudah jadi bangkai. Ini kambing sudah jadi bangkai. Jadi sepengetahuan para sahabat, kalau sudah jadi bangkai ya kulitnya itu tidak bisa diapa-apain. Karena apa? Menjadi najis. Nah, ketika itu Nabi mengatakan faqala yutahhiruhal ma'u wal qarad. Kulit bangkai itu bisa menjadi suci atau menyucikannya al-ma'u, air, wal qaradu, dan korot-korot itu tadi daun akasia. Ataupun dengan alat-alat yang lain tidak masalah. Apalagi sekarang lebih canggih daripada orang-orang dahulu. Nah, bagaimana istidlal dari 3 hadis ini? Nah, kita simpulkan. Hadis dari Ibnu Abbas itu kan sifatnya umum. Pokoknya binatang apa saja, baik yang halal dimakan atau tidak halal dimakan. Baik hewan yang suci ataupun hewan yang tidak suci. Nah, maka ketika jadi bangkai ataupun mati, itu kulitnya bisa dimanfaatkan. Tapi hadis dari Salamah bin Muhabbib itu khusus pada hewan yang bisa disembelih. Nah, dikuatkan dengan apa? Hadis daripada Maimunah. Nah, maka di dalam masalah samak atau menyamak kulit, ada 4 pendapat daripada ulama. Ini dari 3 hadis ini ada 4 perbedaan ulama di dalam memandang kesucian kulit setelah disamak. Yang pertama, ada pendapat semua kulit binatang, kulit binatang atau semua kulit bangkai, baik yang hewan bisa dimakan atau tidak boleh dimakan. Baik itu hewan yang suci ataupun hewan yang tidak suci. Nah, itu boleh digunakan selama disamak. Makanya seperti harimau ketika mati kan jadi bangkai. Kalau menurut pendapat yang pertama ini boleh, karena
apa namanya, harimau itu suci atau enggak? Suci. Harimau itu suci, tapi tidak boleh disembah, tidak boleh. Tidak boleh dimakan. Kalau menurut pendapat yang pertama itu, apa namanya, itu boleh diambil kulitnya. Buaya, buaya itu boleh dimakan enggak? Enggak boleh dimakan. Ya, karena makannya itu apa? Bangkai. Nah, maka buaya itu ketika boleh dimakan apa enggak? Enggak boleh dimakan. Kalau mati bisa diambil kulitnya, boleh enggak? Boleh menurut pendapat yang pertama. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua, tidak boleh secara mutlak. Pokoknya kulit bangkai itu tidak bisa digunakan secara mutlak, itu tidak boleh. Kulit binatang yang jadi bangkai itu secara mutlak itu tidak boleh digunakan sama sekali. Meskipun sudah disamak. Karena ada hadis yang mengatakan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Nabi mengatakan, la tantafi'u minal maitati bi'ihabin wala asobin. Janganlah kalian itu memanfaatkan dari bangkai, baik itu kulit ataupun uratnya. Ya, ini apa Nabi mengatakan demikian. Nabi mengatakan demikian itu sebulan atau 2 bulan sebelum wafat. Akan tetapi pendapat ini ya berdasarkan para ulama mengatakan yang dijadikan hujah atau dalil hadis ini hadisnya dhaif. Karena hadisnya mutharib atau ada yang mengatakan hadisnya mursal dan menyelisihi riwayat-riwayat yang lebih kuat daripada para sahabat. Nah, maka di sini pendapat yang kedua itu pendapat yang lemah. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh ya memanfaatkan kulit bangkai binatang. Tetapi ketika disamak, tapi yang suci itu bagian luar tok atau bagian atas. Tapi kalau bagian bawahnya itu tidak menjadi suci meskipun disamak. Dan ketika pun disamak itu, ya itu hanya pada binatang yang boleh dimakan dan digunakan untuk apa? Ya, untuk menaruh benda-benda yang bukan benda cair. Nah, ini pendapat yang ketiga. Jadi pendapat ketiga mengatakan bisa dipakai kulit bangkai, tetapi kulit bangkai binatang yang boleh dimakan. Tetapi ketika itu yang suci hanya bagian luar, bagian atas. Kalau bagian dalam bagian bawahnya itu tidak menjadi suci dan itu digunakan hanya pada benda-benda yang bukan benda cair. Ini pendapat ada satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat yang keempat sekarang. Pendapat yang keempat mengatakan boleh memakai atau menggunakan kulit bangkai dari hewan yang boleh dimakan. Boleh ya menggunakan kulit bangkai yang boleh dimakan, hewan yang boleh dimakan. Nah, ketika disamak itu menjadi apa? Suci.
Contoh sapi, sapi bisa sama tidak bisa. Ketika sapi mati kan jadi bangkai. Nah, maka kulitnya itu ya nggak boleh dimakan. Tapi apa? Ya, boleh digunakan tapi dengan syarat disamakan. Ini pendapat apa namanya yang keempat. Tapi wallahu a'lam bishawab ya. Artinya karena manusia itu apa namanya untuk keperluan ya, keperluan daripada kehidupan. Ya, maka apa namanya pendapat yang lebih relevan itu artinya apa? Pendapat yang pertama. Semua binatang itu ya boleh digunakan, diambil kulitnya selama disamak. Ya, kalau di dalam mazhab Syafi'i kecuali dua, yaitu kulit anjing dan kulit babi. Yang lain itu tidak mengapa diambil kulit. Nah, kalau mau mengambil pendapat yang keempat tidak masalah. Pokoknya yang boleh dimakan yaitu boleh diambil kulitnya. Ya. Kalau misalnya sabuk ya sabuk itu kan apa? Sabuk itu kan ada yang dari kulit buaya. Ya enggak? Ada yang dari dari kulit ular. Ya. Kalau mau ngikutin pendapat yang keempat itu enggak bisa karena enggak boleh dimakan. Enggak boleh disembelih. Makanya yang relevan sesuai dengan kebutuhan manusia, yaitu yang relevan itu pendapat yang pertama, ya selama itu bukan apa babi ataupun anjing. Itu sebagaimana di dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi misalnya kalau milih pendapat yang keempat, pokoknya yang halal dimakan aja. Ya. Nah, pertanyaannya gini, sapi disembelih, ya kulitnya dimakan boleh apa enggak? Boleh, karena nggak jadi bangkai. Ini kasusnya kalau apa bangkai. Kalau misalnya sapi itu mati karena penyakit misalnya, ya boleh dimakan enggak? Enggak boleh. Tapi boleh digunakan kulitnya kalau disamak. Paham nggih? Paham ya? Nah, ini tentang masalah menyamak. Nah, kita lanjutkan hadis yang ke-21. Tentang menggunakan bejana yang dipakai oleh ahli kitab. Bejana yang dipakai oleh orang-orang musyrik. Atau bejana yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir. Karena orang kafir itu ada dua. Kafir ahli kitab dan kafir bukan ahli kitab. Kafir yang ahli kitab ya Yahudi dan Nasrani. Yang punya kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi mereka. Itu kalau ahli kitab berarti Yahudi dan Nasrani. Yahudi diturunkan kepada mereka kitab Taurat. Nasrani diturunkan kepada mereka kitab Injil. Nah, itu namanya ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, kafir yang bukan ahlul kitab ya berarti selain daripada Yahudi dan Nasrani. Nah, maka di dalam Islam itu dibahas bagaimana seorang muslim itu memakai bejana dari orang-orang kafir. Bejana milik orang-orang kafir yang biasa dipakai mereka. Nah, ini nanti imbasnya kepada apa namanya hasil karya mereka, hasil tangan mereka. Nah,
Maka di sini ada hadis yang ke-21. Wa an Abi Sa'labata al-Khushani radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah inna bi arti qaumin ahli kitabin. Ya, boleh dibaca inna bi arti qaumi ahli kitabin, tidak masalah. Afana kulu fi aniyatihim faqala sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faksiluha wa kulu fiha muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'labah al-Khushani. Abu Sa'labah itu adalah kunyah. Kunyah itu adalah nama julukan. Julukan yang diawali dengan Abu atau Ibnu. Itu namanya kunyah. Misalnya anaknya namanya Ahmad berarti Abu Ahmad. Bapaknya namanya Abdullah berarti Ibnu Abdillah. Ya, itu nama kunyah. Julukan yang diawali dengan Abu atau Ibnu. Nama aslinya itu Jursum Ibnu Nashir. Ya, Jursum Ibnu Nashir atau ada yang mengatakan Jurhum. Jurhumun Ibnu Nashir. Ada yang mengatakan Jursum, ada yang mengatakan Jurhum. Nah, meriwayatkan satu hadis ketika ya Abu Sa'labah ini bertanya kepada Rasulullah. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab. Kami ini berada di tanah atau daerah satu kaum, yang mana kaum ini adalah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Diterangkan oleh para ulama yang dimaksud tanah atau daerah ahli kitab ini adalah negeri Syam. Karena negeri Syam pada waktu itu banyak orang Yahudi dan Nasrani. Karena agama Yahudi dan Nasrani pusatnya dulu di Syam. Syam itu kan Palestina. Palestina, Yordania, kemudian Suriah. Ya, kemudian Libanon. 4 negara itu namanya negeri Syam. Nah, di situ ya dulu Nabi Isa kan di Palestina. Ya, di situ. Dan kemudian Nabi Musa diperintahkan menuju Baitul Maqdis. Nah, jadi di situ adalah daerah banyak ahli kitab. Nah, jadi tafsirannya di sini adalah bumi atau daerah yang di situ banyak ahli kitabnya adalah negeri Syam. Dan kaum muslimin itu banyak berdagang. Kadang ke Yaman, kadang kemana? Ke Syam. Nah, maka Abu Sa'labah nanya, afana kulu fi aniyatihim. Bolehkah kami itu makan dengan menggunakan wadah-wadah mereka? Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Nabi, la ta'kulu fiha, jangan kalian itu makan menggunakan bejana mereka. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalian tidak menemukan yang lainnya. Jadi tidak ada sama sekali kecuali apa? Bejana mereka. Nah, faksiluha, maka cucilah bejana tersebut,
wa kulu fiha, dan silahkan makan dengan menggunakan bejana mereka. Artinya menggunakan bejana mereka itu selama tidak ada yang lain, ini syaratnya, tidak ada yang lain. Kemudian yang kedua itu harus dicuci terlebih dahulu. Ini hadis dari Abu Sa'labah Al-Khusyani. Nah, kemudian hadis yang lain. Kita padukan hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22 itu dari sahabat Imran ibni Husain. Wa an Imran ibni Husain radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddu min mazadati mura'atin musyrikatin muttafaqun alaihi fi hadisin tawilin. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menukil dari potongan hadis yang panjang yang diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Nah, diceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan para sahabatnya tawaddu, mereka berwudu min mazadati mura'atin musyrikatin, dari air, dari air yang berada di mazadah itu, kalau kita bahasakan itu kayak gembes itu. Gembes. Berikan lebih besar, Pak. Gembes. Gembesnya ini terbuat dari kulit. Kulit binatang. Nah, kulit gembes yang terbuat dari kulit binatang yang dimiliki oleh seorang wanita yang musyrik. Dalam hadis yang panjang. Jadi ada ceritanya. Suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan perjalanan bersama para sahabat. Namanya perjalanan Nabi dan para sahabat itu kan melewati lembah, melewati padang pasir yang memang airnya itu jarang, Pak. Nah, kemudian di tengah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kehabisan air, dan para sahabat kehabisan air. Mau wudhu itu tidak ada air. Akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh sahabat Ali dan seseorang, yang diperintah itu 2 orang. Jadi tidak disebutkan satu orang itu siapa. Jadi Nabi itu memerintahkan sahabat Ali dan salah satu sahabat seseorang untuk cari air. Nabi itu beristirahat di satu tempat. Sahabat Ali itu mencari air. Kalau mencari air itu kan di padang pasir kan jauh itu. Nah, akhirnya sahabat Ali di dalam pencarian air itu menjumpai seorang perempuan. Seorang perempuan sendirian dengan menaiki onta, Pak. Dengan menaiki onta yang kanan kirinya itu ada kalau kayak andang itu, yang kalau bawa muatan pakai motor kan ada itu. Namanya apa itu? Napa terombong? Bahasanya terombong. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya satihatani. Namanya terombong terombong. Yang terombong itu dipasangkan ke onta. Onta itu kan ada punuknya itu. Nah, di situ. Nah, kemudian masing-masing terombong itu kan ada
ada itunya tadi gembes yang terbuat dari kulit. Nah akhirnya apa? Sahabat Ali itu memberhentikan. Ketika memberhentikan nanya sama siapa? Nanya sama perempuan tadi, perempuan yang musyrik itu. Nah kemudian sahabat Ali nanya, ini air dari mana? Oh air itu dari sana. Dan saya mendapatkannya itu pas sehari yang lalu. Jadi jarak antara perempuan itu ketika bertemu dengan sahabat Ali dengan jarak sumber airnya itu perjalanan 1 hari. Berarti apa itu? Jauh enggak? Jauh. Oh, itu menggunakan onta, Pak. Ya, bukan jalan kaki, menggunakan apa? Onta. Di sahabat Ali itu berjumpa perempuan yang bawa air itu. Nah, ditanya dari mana air ini? Oh, air itu tuh dari sumber dari sana. Dan jaraknya itu dari sekarang itu, Pak, kemarin saya mendapatkan pada pas waktu itu. Artinya perjalanan 1 hari. Akhirnya sahabat tadi mengatakan, cobalah datang ke Rasul kami, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya perempuan itu datang. Itulah orang Arab itu masih ada ini, Pak. Sifat karomnya itu masih ada, Pak. Ya, sifat karom itu sifat dermawannya itu masih ada. Jadi kalau di tengah perjalanan, ya, kemudian di situ ada rumahnya itu ya rumah penduduk misalnya. Kalau bertamu di situ, itu disediain kambing, Pak. Meskipun tidak kenal. Itulah karomnya Arab kayak gitu. Ya. Nah, kemudian perempuan ini bersama sahabat Ali dan salah satu sahabat itu mengantarkan perempuan ini kepada Nabi. Ketika mengantarkan kepada Nabi, kemudian sahabat ini diperintahkan oleh Nabi coba ya minta air sedikit. Yang air sedikit itu ya ditaruh di bejana yang kecil. Jadi diambil dari gembes itu kan air. Nah, air yang terbuat dari kulit. Ya, kemudian ditempatkan ya diambil sedikit. Ketika diambil sedikit dari 2 gembes itu yang kecil, kemudian para sahabat itu diundang oleh Nabi. Baik para sahabat, silahkan ambil air itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu memegang air itu. Ketika dipegang itu airnya apa? Diambil para sahabat tidak habis-habis, Pak, meskipun sedikit, Pak. Ya, di dalam riwayat itu sampai Nabi itu bukan meludah, hanya nyembur itu. Ya, sampai air itu bisa untuk wudu, bisa diambil untuk bekal untuk minum. Nah, diambil dari apa? Diambil dari gembes yang terbuat dari apa? Dari kulit yang milik seorang musyrikah. Ini mujizatnya Nabi, Pak. Ya, jadi air diambil sedikit, ya para sahabat diundang untuk berwudu dan mengambil air itu. Jadi bejana-bejana yang kosong dari para sahabat itu penuh, Pak. Kemudian mereka itu bisa wudu semuanya. Ini mukjizatnya Nabi. Nah, bukan kali ini saja, Pak. Ya, pada perang Tabuk. Perang Tabuk itu daerah yang dekat Syam itu luar biasa. Dari Madinah ke Tabuk itu kan perjalanannya udah jauh itu. Jadi ketika perjalanan, ya itu kan ada yang bawa onta, ada yang bawa kambing itu kan. Nah, jadi Nabi itu mengatakan silakan kalau kalian lapar sembelih aja onta itu. Ya, cuman sahabat Umar cerdas, Pak. Sahabat Umar itu cerdas, ya dapat ilham dari Allah itu luar biasa. Wahai Nabi, kalau onta itu disembelih semuanya itu bagaimana kami pulang? Ya, nanti kalau kami pulang itu ontanya habis itu kami jalan kaki. Ya. Tapi saya minta kepada panjenengan, coba jenengan mengumpulkan sisa-sisa makanan dari para sahabat itu dikumpulkan.
meskipun sedikit. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu ya sebagaimana di dalam riwayat itu ya mengiyakan pendapat Umar. Kemudian Nabi minta siapa yang masih punya bekal makanan silahkan dikumpulkan. Ada yang membawa kurma 1 biji, ada yang membawa roti 1 1 iris itu, ada yang membawa gandum sedikit. Akhirnya ditaruh di hasir. Hasir itu kayak kalau bahasa itu pelasak lah gitu, tikar. Ya. Akhirnya Nabi berdoa kepada Allah. Masya Allah. Allah berikan Pak makanan yang tadi sisa-sisa itu jadi utuh Pak. Banyak tambah banyak tambah banyak tambah banyak itu Pak. Akhirnya para sahabat itu mengambil masing-masing makanan yang tadi sehingga mereka itu punya bekal yang banyak. Ini luar biasa mukjizatnya siapa? Nabi. Ya tapi panjenengan aja niru untuk itu mukjizat itu. Ya. Itu mukjizat itu enggak boleh ditiru Pak, karena itu pemberian dari Allah. Begitu juga karomah. Karomah itu zaman-zaman akhir itu sudah mulai berkurang Pak. Ya. Jadi kalau dulu itu ya ada kiai-kiai ulama itu yang masih punya karomah. Sekarang itu ya sudah sudah sedikit sekali itu. Ya. Karena memang banyak fitnah itu. Jadi karomah itu ya sudah diangkat oleh Allah. Nah, jadi artinya apa di sini? Air itu diambil dari kulit binatang atau dari gempes dari yang dibuat dari kulit. Milik siapa? Orang-orang musyrikah. Tadi milik orang perempuan yang musyrik. Maka dalam hadis ini Nabi itu menggunakan untuk wudu. Ya, Nabi itu menggunakan memperbolehkan sahabat itu mengambil air untuk berwudu. Kan bejananya orang musyrik tadi. Nah tadi di hadis yang tadi ya Nabi itu melarang. Nah, maka bagaimana ya memadukan 2 hadis ini? Ya, yang tadi katanya harus dicuci dulu baru boleh digunakan. Terus sekarang Nabi enggak mencuci, langsung mengambil air itu. Nah, sudah ada nih. Sudah ada belum? Sudah ada. Ya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما